Ada satu kalimat yang sering kita dengar ketika seseorang sedang terluka. Udahlah, lupain aja. Kalimat itu terdengar sederhana, seolah-olah melupakan adalah jalan tercepat untuk sembuh. Tetapi, jika kita jujur pada diri sendiri, melupakan gak pernah semudah itu. Beberapa kenangan tetap tinggal, beberapa luka tetap terasa, beberapa cerita tetap kembali bahkan setelah bertahun-tahun. Kadang kita bertanya dalam hati, mengapa aku belum bisa melupakan? Mengapa kenangan itu masih muncul? Mengapa luka itu masih terasa? Lalu tanpa sadar kita mulai merasa bersalah, seolah-olah ada yang salah dengan diri kita. Karena kita belum bisa melupakan masa lalu. Namun mungkin penyembuhan gak selalu datang dari melupakan. Mungkin penyembuhan datang ketika kita berhenti melawan cerita yang pernah terjadi. Mungkin sembuh bukan berarti menghapus masa lalu. Mungkin sembuh berarti belajar berdamai dengannya. Hari ini kita gak sedang memaksa diri untuk melupakan apapun. Kita hanya duduk bersama, menarik napas perlahan, dan melihat luka kita dengan cara yang sedikit lebih lembut. Setiap manusia membawa cerita. Ada cerita tentang kegembiraan, ada cerita tentang keberhasilan, ada cerita tentang cinta. Tetapi di antara semua itu, hampir selalu ada juga cerita tentang luka. Luka karena kata-kata seseorang, luka karena kehilangan, luka karena hubungan yang gak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan terkadang luka itu meninggalkan jejak yang panjang. Beberapa luka gak hilang begitu saja. Mereka tinggal di dalam ingatan kita, dalam cara kita melihat dunia, dalam cara kita mempercayai orang lain. Namun mungkin kita perlu mengingat satu hal penting. Luka bukanlah bukti bahwa hidup kita itu rusak. Luka adalah bukti bahwa kita pernah hidup dengan sungguh-sungguh. Kita pernah peduli, kita pernah berharap, kita pernah membuka hati. Dan setiap hati yang pernah terbuka, pasti pernah terluka. Banyak orang percaya bahwa untuk sembuh kita harus melupakan. Melupakan orang yang menyakiti kita, melupakan peristiwa yang menyakitkan, melupakan semua yang pernah terjadi. Namun kenyataannya, memori manusia tidak bekerja seperti itu. Kita tidak bisa menghapus bagian tertentu dari hidup kita begitu saja. Kenangan adalah bagian dari cerita kita. Dan mencoba memaksa diri untuk melupakan seringkali justru membuat luka terasa semakin berat. Karena setiap kali kenangan itu muncul, kita merasa gagal. Dan kita tiba-tiba berpikir, aku seharusnya sudah move on. Aku seharusnya udah melupakan ini. Padahal mungkin kita gak perlu melupakan. Yang kita butuhkan adalah belajar membawa kenangan itu tanpa terus-menerus terluka olehnya. Ada perbedaan besar antara dua hal ini, mengingat dan membawa luka. Mengingat adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tetapi membawa luka berarti kita terus menghidupkan rasa sakit itu setiap hari. Kita mengulang cerita yang sama di dalam pikiran. Kita membiarkan kemarahan terus tumbuh. Kita membiarkan masa lalu memegang kendali atas hari ini. Melepaskan bukan berarti menghapus ingatan. Melepaskan berarti berhenti membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Kita masih ingat ceritanya, tetapi kita tidak lagi hidup di dalamnya. Seorang guru spiritual pernah berbicara tentang cara yang sangat lembut untuk memahami luka. Namanya Thich Nhat Hanh. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya tentang rasa sakit dan masa lalu. Bagaimana cara menyembuhkan luka yang terus kembali? Thich Nhat Hanh tidak menyarankan untuk melupakan. Ia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Dia bilang, ketika luka muncul, jangan melawannya. Duduklah bersamanya. Bernapaslah bersama rasa sakit itu. Lihatlah luka itu dengan kesadaran penuh. Seperti seorang ibu yang memeluk anaknya yang sedang menangis. Bukan untuk menghilangkan tangisan itu seketika, tetapi untuk mengatakan, aku di sini bersamamu. Dalam ajaran mindfulness, luka nggak disembuhkan dengan penolakan. Luka disembuhkan dengan perhatian yang lembut, dengan kesadaran yang penuh kasih. Kadang kita bertanya, mengapa luka tertentu begitu sulit dilepaskan? Jawabannya itu sering sederhana. Karena luka itu pernah berarti bagi kita.
Ia terhubung dengan harapan yang besar, dengan cinta yang dalam, dengan kepercayaan yang tulus. Semakin besar harapan kita, semakin dalam luka yang bisa kita rasakan ketika harapan itu runtuh. Tetapi itu bukan sesuatu yang memalukan dan memang itu bagian dari hidup kita. Itu hanya berarti kita benar-benar mencintai dengan tulus. Dan itu adalah bagian yang sangat manusiawi dari hidup. Mungkin penyembuhan gak datang ketika kita melupakan masa lalu. Mungkin penyembuhan datang ketika kita bisa berkata, itu adalah bagian dari hidupku. Cerita itu pernah terjadi, perasaan itu pernah nyata. Tetapi sekarang aku berada di tempat yang berbeda. Aku tidak harus tinggal di sana selamanya. Berdamai bukan berarti mengatakan bahwa semua yang terjadi itu benar. Berdamai berarti menerima bahwa cerita itu adalah bagian dari perjalanan kita. Dan perjalanan kita masih terus berlanjut. Ada kalanya kita takut melepaskan luka. Karena kita merasa jika kita melepaskannya, itu berarti orang yang menyakiti kita menang. Tetapi sebenarnya nggak demikian kok. Melepaskan bukan tentang orang lain. Melepaskan adalah tentang dirimu sendiri. Tentang memilih kedamaian daripada terus memelihara rasa sakit. Tentang memberi ruang bagi hidup untuk bergerak kembali. Bayangin, jika setiap hari kamu harus membawa sebuah batu berat di dalam tasmu. Awalnya mungkin kamu bisa menahannya. Tapi semakin lama, beban itu akan membuat langkahmu semakin berat. Luka yang tidak dilepaskan sering bekerja seperti itu juga. Ia menjadi beban yang kita bawa kemanapun kita pergi. Ke dalam hubungan baru, ke dalam keputusan hidup, ke dalam cara kita melihat diri sendiri. Melepaskan berarti meletakkan batu itu. Bukan karena batu itu nggak pernah ada, tetapi karena kita tidak harus membawanya selamanya. Dan penyembuhan luka setiap orang masing-masing itu bukanlah perlombaan. Nggak ada waktu yang benar atau salah untuk sembuh. Setiap orang memiliki ritmenya sendiri. Beberapa luka membutuhkan waktu yang panjang, dan itu nggak apa-apa. Yang penting bukan seberapa cepat kita melupakan. Yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita selama proses itu. Dengan kelembutan, dengan kesabaran, dengan pengertian bahwa hati manusia memang membutuhkan waktu untuk pulih. Jika kita melihat hidup dari kejauhan, hidup selalu bergerak. Musim datang dan pergi. Luka yang dulu terasa sangat besar, perlahan menjadi bagian dari cerita yang lebih luas. Bukan berarti luka itu gak pernah ada, tetapi ia tidak lagi menguasai seluruh hidup kita. Dan mungkin suatu hari kita akan melihat ke belakang dan berkata dengan tenang, cerita itu pernah terjadi ya, dan aku berhasil melawannya. Jika hari ini ada luka yang masih kamu bawa, gak apa-apa kok. Kamu gak harus memaksakan diri untuk melupakan selamanya. Kamu gak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Yang bisa kita lakukan adalah satu hal sederhana. Belajar melihat cerita kita dengan lebih lembut. Belajar memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk sembuh. Dan sedikit demi sedikit, belajar melepaskan beban yang gak lagi perlu kita bawa. Sekarang, tarik napas perlahan. Biarkan kata-kata ini jatuh pelan ke dalam hatimu. Kita afirmasi bersama. Aku tidak harus melupakan masa laluku untuk bisa sembuh. Luka adalah bagian dari perjalanan hidupku. Aku menghormati cerita yang pernah terjadi. Aku memberi ruang bagi diriku untuk sembuh dengan waktuku sendiri. Aku tidak harus membawa luka ini setiap hari. Aku boleh melepaskan beban yang tidak lagi membantuku. Hatiku sedang belajar menjadi lebih lembut. Setiap hari, aku bergerak sedikit lebih dekat pada kedamaian. Aku layak hidup dengan hati yang lebih ringan. Dan aku percaya penyembuhan sedang terjadi dalam diriku. Tarik nafas sekali lagi dan ingat, tidak semua luka harus dilupakan, tetapi kita selalu bisa belajar melepaskannya.